Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiao Fan, jangan main-main. Ya, Xiao Fan, tenanglah. Xiao Fan, jangan main-main. Keluarga Zhang tidak pernah menyinggungmu sebelumnya. Tidak ada gunanya melakukan ini hanya karena seorang wanita. Semua leluhur keluarga Zhang berbicara pada saat yang sama. Jika memungkinkan, mereka pasti tidak ingin bermusuhan dengan Xiao Fan. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Xiao Fan meraung, dan ketiga klonnya serta tubuh aslinya menyerang bersama-sama, menghajar para leluhur keluarga Zhang ini. Saudara Xiao, tenanglah. PF. Saudara muda, tenanglah. Kami, keluarga Zhang, bukanlah musuhmu. Saudara muda Xiao, kami bersedia membayar harganya. Selama kamu bisa berhenti, keluarga Zhang kami bersedia menyediakan sumber daya yang pasti akan memuaskanmu. Leluhur keluarga Zhang tidak mampu menahan serangan kekuatan penuh Xiao Fan. Jadi leluhur pertama keluarga Zhang mengambil keputusan cepat dan ingin memberikan sumber daya untuk mengakhiri masalah tersebut. Sekarang adalah saat yang kritis bagi keluarga Zhang. Zhang Cuhe harus menyerap semua kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan mencapai ranah Jingtian. Saat itu, keluarga Zhang tidak akan takut lagi pada Xiao Fan, dan mereka akan menemukan cara untuk membalas dendam. Mati. Xiao Fan meraung. Meskipun dia mendengar bahwa leluhur keluarga Zhang ini ingin membayar sumber daya, dia tetap tidak tergerak dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kamu Xiao Fan, jangan bertindak terlalu jauh. Leluhur ke-8 keluarga Zhang meraung dengan geram. Kemudian di saat berikutnya, dia berubah menjadi kabut darah akibat pukulan Xiao Fan. Xiao Fan, kamu binatang buas. Saudara muda Xiao, kedamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Keluarga Zhang kami bersedia membayar berapapun harganya. Hentikan. Pertempuran terus berlanjut, dan setelah beberapa saat tidak ada satupun leluhur keluarga Zhang yang mampu bertahan lebih lama lagi. Kekuatan Xiao Fan terlalu mengerikan. Tubuh fisik semua leluhur keluarga Zhang telah diledakkan oleh berulang kali. Jika mereka terus bertarung, salah satu dari mereka pasti akan mati. Jika salah satu leluhur meninggal, kekuatan keluarga Zhang pasti akan sangat terpengaruh. Dan mereka tidak perlu bertarung sampai mati dengan Xiao Fan. Namun, kali ini Xiao Fan tidak menyakiti orang-orang tak bersalah di bintang leluhur keluarga Zhang. Lagi pula, kebenciannya terhadap keluarga Zhang tidak dalam, jadi tidak perlu melibatkan orang-orang biasa dari keluarga Zhang. Apa kamu yakin? Kata Xiao Fan dengan suara berat, menatap leluhur keluarga Zhang. Benar sekali. Selama kamu bersedia, keluarga Zhang bersedia membayar berapapun harganya. Leluhur pertama keluarga Zhang mengangguk cepat. Leluhur keluarga Zhang lainnya juga memiliki ide yang sama. Mereka tidak mau bertarung sampai mati dengan Xiao Fan. Itu sungguh tidak bijaksana dan tak ada gunanya. Hehehe, bagus sekali. Xiao Fan mengangguk puas. Ini adalah janji yang dibuat untuk dirinya oleh leluhur keluarga Zhang sendiri. Tidaklah berlebihan baginya untuk meminta kekuatan yang ditinggalkan oleh kultivator ranah Jingtian di keluarga Zhang. Benar sekali, Xiao Fan, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Leluhur pertama keluarga Zhang menghela nafas lega. Aku menginginkan kekuatan yang ditinggalkan oleh kultivator ranah Jingtian dari keluarga Zhangmu. Xiao Fan berkata dengan tenang. Para leluhur keluarga Zhang, setelah mendengar perkataan Xiao Fan, mereka tercengang. Xiao Fan ternyata tahu tentang ini. Ini adalah rahasia keluarga Zhang, bagaimana dia mengetahuinya? Sebelum Xiao Fan memasuki bintang leluhur keluarga Zhang, mereka dengan jelas memberitahu Zhang Cuhe untuk menekan auranya dan tidak membiarkan Xiao Fan merasakannya. Bagaimana Xiao Fan tahu hal ini sekarang? Saudara muda Xiao, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Leluhur pertama keluarga Zhang berkata perlahan,
dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, tidak ingin terlihat terlalu terkejut. Hal yang sama juga berlaku bagi leluhur keluarga Zhang lainnya. Mereka semua terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Xiao Fan bisa tahu tentang ini. Tetapi saat ini mereka tidak berani menunjukkannya. Hehehe, kamu berpura-pura bodoh di hadapanku, apa kamu pikir aku tidak tahu? Xiao Fan mencibir, lalu memejamkan mata dan menyelidiki, dan menemukan bahwa aura penuh atribut air telah mengunci dirinya dalam kegelapan. Xiao Fan dapat yakin bahwa aura ini terkait dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh kultivator ranah. Saudara muda Xiao, kamu jangan bicara omong kosong. Aku sudah menetapkan syaratnya. Terserah kamu mau memberikannya atau tidak. Leluhur pertama keluarga Zhang hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Xiao Fan. Xiao Fan, jangan bertindak terlalu jauh. Leluhur kedelapan keluarga Zhang berteriak dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Duar. Namun, pada saat berikutnya, dia dipukul hingga menjadi kabut darah oleh Xiao Fan. Berikan padaku atau tidak, teriak Xiao Fan dengan marah. Dominasi Xiao Fan membuat semua leluhur keluarga Zhang terdiam. Xiao Fan, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu keluarga Zhang takut padamu? Leluhur kedelapan keluarga Zhang berteriak dengan marah lagi. DUARR. Xiao Fan melayangkan pukulan lagi, mengubah leluhur kedelapan keluarga Zhang menjadi kabut darah. Leluhur kedelapan keluarga Zhang bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan, dan kembali menjadi abu, lalu pulih. Xiao Fan, beraninya. Duar. Xiao Fan melayangkan pukulan lagi, mengubah leluhur kedelapan keluarga Zhang menjadi kabut darah. Leluhur kedelapan keluarga Zhang pulih sekali lagi, tetapi auranya jauh lebih lemah. Tubuhnya diledakkan beberapa kali berturut-turut. Kamu Xiao Fan, sialan. Leluhur kedelapan dari keluarga Zhang menggertakkan giginya, sangat marah. Duar. Xiao Fan. Leluhur kedelapan dari keluarga Zhang berteriak dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Duar. Berisik. Xiao Fan berkata dengan dingin. Dia merasa bahwa leluhur kedelapan dari keluarga Zhang benar-benar banyak bicara. Ah Xiao Fan, kau binatang buas. Leluhur kedelapan dari keluarga Zhang berteriak dengan marah, lalu berubah menjadi kabut darah lagi. Xiao Fan, beraninya kamu. Duar. Semuanya, tolong aku. Duar. Semuanya, tolong. Duar. Setelah berubah menjadi kabut darah berulang kali, leluhur kedelapan keluarga Zhang pulih kembali. Auranya hanya 1/10 dari puncaknya. Kali ini dia belajar untuk patuh dan tidak berani memprovokasi Xiao Fan lagi. Jika dia dipukuli beberapa kali lagi, dia akan tamat total. Pada saat yang sama, dia mengutuk leluhur keluarga Zhang lainnya yang sedang menonton kesenangan itu. Para bajingan ini baru saja melihatnya dipukuli sampai sekarat. Duar. Namun kali ini leluhur kedelapan keluarga Zhang tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan tetap saja terpukul berkeping-keping oleh pukulan Xiao Fan. Saat berikutnya, leluhur kedelapan keluarga Zhang terus pulih, tetapi napasnya menjadi semakin lemah. Dia berkata dengan lemah, Xiao Fan, aku diam, mengapa kamu memukulku? Apakah aku perlu alasan untuk memukulmu? Xiao Fan berkata dengan tenang, dan meninjumu lagi. Duar. Leluhur kedelapan keluarga Zhang berubah menjadi kabut darah lagi. Ini Xiao Fan, hentikan. Raut wajah leluhur pertama keluarga Zhang berubah drastis, begitu pula leluhur lainnya. Mereka awalnya ingin mengandalkan leluhur kedelapan keluarga Zhang untuk mengulur waktu agar bisa memikirkan tindakan balasan untuk menghadapi Xiao Fan. Tapi bintang iblis ini terlalu kejam. Dia datang ke sini dengan niat membunuh leluhur kedelapan keluarga Zhang. Leluhur kedelapan keluarga Zhang mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Kali ini, ketika dia mendengar leluhur pertama keluarga Zhang dan yang lainnya berbicara, dia jauh lebih tersentuh. Kenapa berhenti? Xiao Fan berkata dengan ringan, dan melayangkan pukulan lagi, menghancurkan tubuh leluhur kedelapan keluarga Zhang tanpa ampun. Xiao Fan berhenti. Raut wajah leluhur pertama keluarga Zhang berubah drastis,
begitu pula leluhur keluarga Zhang lainnya, mereka pun buru-buru berdiri di depan Xiao Fan. Kali ini, leluhur kedelapan keluarga Zhang pulih jauh lebih lambat, dan wajahnya pucat setelah pulih. Hehehe, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kata Xiao Fan enteng. Apa maksudmu? Kata leluhur pertama keluarga Zhang dengan marah. Berikan padaku kekuatan yang ditinggalkan oleh kultivator ranah Jintian, kata Xiao Fan dengan tenang. Kamu sedang bermimpi. Leluhur pertama keluarga Zhang berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya, dan leluhur keluarga Zhang lainnya pun melakukan hal yang sama. Kamu tidak bisa dipercaya, kata Xiao Fan dingin. Kenapa kami tidak bisa dipercaya? Kata leluhur keluarga Zhang dengan marah. Dia sama sekali tidak bisa terlihat senang sekarang. Kalian berani mempermainkanku, berani menggoda harimau yang sedang tidur. Kalian sedang mencari kematian, bentak Xiao Fan. Begitu ucapannya selesai, aura mengerikan meledak dari tubuhnya, memenuhi udara dengan tekanan dahsyat. Tanpa menunggu jawaban, Xiao Fan langsung melancarkan serangan. Xiao Fan, kamu sangat sombong. Sialan, lawan dia. Xiao Fan, kamu binatang buas. Sekelompok leluhur keluarga Zhang meraung dengan marah, dan masing-masing dari mereka sangat marah. Duar, 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 duar. Di atas ruang bawah tanah, peperangan terus berlanjut dan serangan yang mengerikan sungguh luar biasa. Hamfat Xiao Fan, kamu pantas mati. Sialan kamu, Xiao Fan. Kamu menculik wanitaku dan kemudian mengingkari janjimu. Bukankah seharusnya aku marah? Teriak Xiao Fan dengan marah, bertindak tanpa ampun. Di bintang leluhur keluarga Zhang, banyak anggota keluarga Zhang yang terkejut. Ini apa yang terjadi? Menculik wanita Xiao Fan. Bagaimana mungkin? Semua orang di bintang leluhur keluarga Zhang tercengang. Apakah anggota keluarga Zhang begitu berani menculik wanita Xiao Fan tanpa alasan? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sekarang mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika leluhur keluarga Zhang berubah menjadi kabut darah, lalu menyerang Xiao Fan lagi. Mereka semua tak kenal takut dan tak gentar menghadapi kematian. Leluhur keluarga Zhang ini harus menghentikan Xiao Fan dan tidak membiarkannya menemukan Zhang Cuhe. Akan tetapi, meskipun leluhur pertama keluarga Zhang menghunus senjata spiritual tingkat suci dan bekerja sama dengan puluhan leluhur keluarga Zhang, ia tetap tidak sebanding dengan Xiao Fan. Xiao Fan, apa kau ingin bertarung mati-matian dengan keluarga Zhang? Leluhur keluarga Zhang berkata dengan marah. Leluhur keluarga Zhang lainnya juga penuh dengan niat membunuh. Hehehe, bertarung sampai mati-matian. Kamu yakin? Xiao Fan berkata dengan dingin. Sudah kubilang, aku masih menahan diri sekarang, kalau tidak. Sambil berbicara, Xiao Fan melihat sekeliling. Mendengar ini, semua leluhur keluarga Zhang terkejut dan marah. Memang, bintang iblis Xiao Fan tidak mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang. Kalau tidak, bintang leluhur keluarga Zhang pasti sudah hancur dan menjadi sungai darah. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, semua leluhur keluarga Zhang tiba-tiba menyadari bahwa bintang iblis ini tidak punya masalah, jadi lebih baik tidak terlalu menyinggung perasaannya. Xiao Fan, apalagi yang kamu inginkan agar kamu berhenti dan pergi? Kata leluhur keluarga Zhang dengan marah. Tentu saja berikan aku kekuatan ranah Jintian, kata Xiao Fan dengan tenang. Omong kosong, kata leluhur pertama keluarga Zhang dengan marah. Kalau begitu teruslah berjuang. Lagi pula, dendamku belum terbalaskan, kata Xiao Fan dingin. Keluarga Zhang, tempat istana bawah tanah berada. Sialan, Xiao Fan, kamu pantas mati. Zhang Cuhe bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, matanya merah. Meskipun dia belum berada di ranah Jintian, dia memiliki kesadaran seorang kultivator ranah Jintian. Dia tahu dengan jelas semua yang terjadi di luar, termasuk apa yang baru saja dikatakan Xiao Fan. Kejahatan Xiao Fan tidak bisa dimaafkan. Namun sekarang tampaknya para leluhur keluarga Zhang sama sekali bukan tandingan Xiao Fan, mereka tidak akan
mampu menghentikan Xiao Fan dalam waktu lama. Sialan! Zhang Cuhe menggertakkan giginya dan dengan gila menyerap kekuatan patung itu ke dalam tubuhnya. Sekalipun menyerap dengan cara ini akan mengakibatkan integrasi kekuatan yang tidak lengkap ke dalam tubuhnya, dia tetap harus melakukannya. Zhang Cuhe akan maju ke ranah Jingtian dan kemudian membunuh Xiao Fan. Meskipun berada di daerah terlarang bintang leluhur keluarga Zhang, Zhang Cuhe merasakan dengan sangat jelas bahwa leluhur keluarga Zhang di luar sama sekali bukan tandingan Xiao Fan. Tunggu saja, Zhang Cuhe menggertakkan giginya duar. Xiao Fan meninju dan sekali lagi mengubah leluhur ke-8 keluarga Zhang menjadi kabut darah. Wajah para leluhur keluarga Zhang di dekatnya menjadi pucat dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Xiao Fan, berikanlah muka kepada keluarga Zhangku. Selama kamu bersedia pergi hari ini, keluarga Zhangku akan berutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, keluarga Zhangku pasti akan memenuhinya. Leluhur keluarga Zhang berbicara dengan tergesa-gesa dengan ekspresi yang sangat buruk. Hehehe muka. Xiao Fan mencibir. Apakah menurutmu aku membutuhkan bantuan keluarga Zhang? Kamu Xiao Fan, keluarga Zhang telah berdiri di wilayah bintang Hongtian selama ratusan ribu tahun, jadi kami masih memiliki beberapa fondasi. Leluhur pertama keluarga Zhang berkata dengan marah, dan sekali lagi marah dengan kata-kata Xiao Fan. Namun kemudian, leluhur pertama keluarga Zhang sedikit tenang dan tidak berani melanjutkan kemarahannya. Xiao Fan, keluarga Zhang sudah terpuruk, apalagi yang kamu inginkan? Leluhur ketiga keluarga Zhang berkata dengan marah. Xiao Fan mencibir, kamu menyiksa wanitaku seperti itu, menurutmu apa yang kuinginkan? Aura mengerikan menyebar di sekitar Xiao Fan. Dia meraung, dan pedang hitam di tangannya bersiul saat dia menebas dari udara. Duar, duar, duar. Sebuah pedang merobek langit, menutupi langit dan jatuh, langsung menghancurkan langit di dekatnya. Sialan! Leluhur keluarga Zhang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Mereka mengertakkan gigi dan bergabung untuk melawan serangan Xiao Fan. Bukannya mereka tidak mau menghindar, tapi mereka tidak bisa menghindar. Jika mereka bersembunyi, orang-orang bintang leluhur Zhang akan berada dalam masalah. Namun, mereka tidak mampu menahan serangan Xiao Fan dengan kuat. Kali ini, wajah para leluhur keluarga Zhang menjadi lebih buruk daripada yang lain. Mereka semua memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Cepatlah, orang itu sedang menyerap paksa kekuatan ranah Jingtian. Pada saat ini, diagram bintang tiba-tiba mendesak. Xiao Fan tercengang. Menurut apa yang dikatakan diagram bintang sebelumnya, jika Zhang Cuhe ingin menyerap kekuatan ranah Jingtian, itu akan memakan waktu lama, tetapi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu cemas? Xiao Fan, kamu binatang buas. Leluhur pertama keluarga Zhang berteriak dengan marah, napasnya lemah. Leluhur keluarga Zhang yang lain juga menatap tajam ke arah Xiao Fan, mereka semua sangat marah. Mereka akhirnya mengerti perasaan klan Wushen dan klan Wei Yang. Orang ini, Xiao Fan, terlalu kejam. Potong. Xiao Fan menghela napas dan mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi. Cahaya pedang gelap itu membelah langit dan bumi bintang leluhur keluarga Zhang, bagaikan pedang dewa yang membelah langit dan jatuh dari kehampaan. Apa? Seru leluhur keluarga Zhang, marah. Mereka tidak bisa mundur saat ini, kalau tidak bintang leluhur keluarga Zhang akan hancur. Leluhur keluarga Zhang lainnya juga mengertakkan gigi dan mengeluarkan taktik terbaik mereka untuk bersama-sama melawan serangan Xiao Fan. Duar, duar, aura mengerikan mengalir, dan bintang leluhur keluarga Zhang bergetar hebat, hampir menghancurkan seluruh bintang leluhur. Bagaimana mungkin? Leluhur, bahkan dengan mereka bergabung, mereka tetap bukan tandingan Xiao Fan. Bagaimana ini mungkin? Sialan, kenapa ini terjadi? Di bintang leluhur keluarga Zhang, banyak anggota keluarga Zhang meraung dan berteriak marah, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat.
Sebagian besar leluhur keluarga Zhang berubah menjadi kabut darah oleh serangan Xiao Fan tadi. Seluruh bintang leluhur keluarga Zhang bergetar hebat. Butuh campur tangan ratusan orang kuat di ranah Jingdou untuk mencegah akibat mengerikan itu memengaruhi dunia luar, namun, semua orang tertegun. Xiao Fan, di mana orangnya? Leluhur keluarga Zhang yang lain tercengang karena Xiao Fan telah menghilang dan mereka tidak tahu kemana dia pergi. Wajah leluhur pertama keluarga Zhang menjadi pucat, dan dia segera menyebarkan jiwa spiritualnya untuk mencari keberadaan Xiao Fan. Tidak bagus. Kemudian, wajah leluhur pertama keluarga Zhang berubah drastis, karena Xiao Fan berlari menuju area terlarang keluarga Zhang, tempat Zhang Cuhe berada. Leluhur pertama keluarga Zhang menggertakkan giginya dan segera mengejar. Jika sesuatu terjadi di area terlarang, maka Zhang Cuhe, leluhur keluarga Zhang lainnya melihat ada sesuatu yang salah. Mereka saling memandang dan mengejarnya bersama. Namun, saat mereka mengejarnya, semuanya sudah terlambat. Xiao Fan sudah tiba di area terlarang keluarga Zhang dan sedang menatap tempat itu. Jika kita tidak bisa masuk, maka kita akan menerobos sini. Xiao Fan tampak dingin. Dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi, berniat untuk menerobos masuk ke wilayah terlarang keluarga Zhang. Area terlarang keluarga Zhang tidak dilindungi oleh formasi, tetapi oleh material khusus. Tanpa segel rahasia keluarga Zhang, mustahil untuk masuk, potong. Xiao Fan berteriak keras, ekspresinya dingin, dan menebas dengan pedangnya. Duar, duar, duar. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Seluruh bintang leluhur keluarga Zhang bergetar hebat, dan semua wajah anggota keluarga Zhang berubah drastis. Sialan Xiao Fan, kamu pantas mati. Setelah leluhur pertama keluarga Zhang tiba, dia meraung marah dan segera bertindak dengan marah. Begitu pula dengan para leluhur keluarga Zhang lainnya. Mereka semua bertindak bersama dan menyerang Xiao Fan dengan serangan besar-besaran. Masih sedikit kurang. Xiao Fan bergumam, dan dia melirik leluhur pertama dan yang lainnya dengan sudut matanya. Dengan lambaian tangannya, tirai cahaya ilusi muncul, yang secara langsung melenyapkan semua serangan menjadi ketiadaan. Leluhur pertama dan yang lainnya terluka parah. Mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan Xiao Fan. Leluhur pertama dan yang lainnya melihat ada sesuatu yang tidak beres dan segera berencana untuk bergegas menghentikan Xiao Fan. Pada saat ini, Xiao Fangu mengangkat pedangnya, bermaksud menghancurkan daerah terlarang keluarga Zhang dengan serangan berikutnya. Potong, duar, duar, duar. Leluhur pertama keluarga Zhang dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tidak bagus. Wajah mereka berubah gratis. Mungkinkah rencana keluarga Zhang selama ratusan ribu tahun akan gagal? Mereka tidak pernah menyangka bahwa di saat kritis keluarga Zhang ini, Xiao Fan, si bintang iblis, akan datang. Leluhur pertama keluarga Zhang meraung ke langit, matanya merah seperti darah karena marah. Dia berencana untuk menghancurkan Zhang Maolin dan istrinya menjadi abu. Leluhur keluarga Zhang lainnya pun sama, semuanya geram. Pada saat ini, area terlarang keluarga Zhang runtuh, dan Xiao Fan melihat situasi di dalam. Lampu minyak merah darah yang berdesakan rapat, sebuah patung yang memancarkan aura menakutkan, dan Zhang Cuhe yang telanjang. Sudah terlambat, suara diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Apa maksudmu? Xiao Fan tercengang. Salah. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Nak, lari. Suara diagram bintang muncul lagi. Xiao Fan. Xiao Fan tertegun pada saat ini. Xiao Fan, kamu pantas mati. Beraninya kamu menggangguku. Zhang Cuhe telanjang, dan patung di depannya masih dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan ranah Jingtian ke dalam tubuhnya. Dia berdiri dan menatap Xiao Fan. Berharap dia bisa menghancurkannya menjadi abu. Tunggu sebentar. Xiao Fan melambaikan tangan ke arah Zhang Cuhe, memberi isyarat agar dia diam. Apa maksud diagram bintang? Menyuruh dia lari. Meskipun aura yang terpancar dari Zhang Cuhe kuat, Xiao Fan tidak berpikir dia akan gagal. Lagi pula,
Pihak lain belum berada di ranah Jingtian yang sebenarnya, dan dengan diagram bintang, masalahnya akan terpecahkan selama dia membantu. Aku tidak bisa membantumu. Auramu akan tercium. Ini adalah konspirasi yang dibuat oleh leluhurnya dari keluarga Zhang. Kamu akan mengetahuinya nanti. Ayo pergi. Suara diagram bintang muncul lagi. Konspirasi. Gumam Xiao Fan. Dia terus bertanya, tetapi suara diagram bintang telah menghilang. Xiao Fan, kamu binatang buas. Xiao Fan, kamu pantas mati. Xiao Fan, jika kamu ingin lolos, bunuh kami terlebih dahulu. Leluhur pertama dan yang lainnya tiba di depan Xiao Fan dalam sekejap dan menghentikannya, mencegahnya mendekat. Xiao Fan masih berdiri di sana dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Dia menatap Zhang Cuhe dalam-dalam, berbalik dan berjalan pergi. Benar kalau mendengarkan diagram bintang. Terlebih lagi, Xiao Fan juga merasakan ada sesuatu yang salah, karena sepertinya ada nafas jiwa yang tersembunyi dalam kekuatan yang mengalir dari patung itu. Pergi. Leluhur dan yang lainnya tercengang. Mereka semua bersiap bertarung sampai mati, dan bahkan berencana untuk mati bersama Xiao Fan, tetapi pihak lain malah melarikan diri seperti itu. Namun, ini jelas merupakan hal yang hebat bagi keluarga Zhang mereka. Hal ini memungkinkan Zhang Cuhe untuk berhasil mewarisi kekuatan yang ditinggalkan oleh kultivator ranah Jingtian dari keluarga Zhang. Dengan cara ini, semuanya akan berakhir. Mau kemana kamu? Pada saat ini, Zhang Cuhe meraung, matanya merah seperti darah, dan dia bergegas menuju Xiao Fan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia berada di depan Xiao Fan dan menghentikannya pergi. Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu meminta izin padaku? Zhang Cuhe menatap Xiao Fan dan berbicara dengan suara yang dalam. Aura di luar tubuhnya melonjak, dan saat ini kekuatan yang terhubung ke patung itu belum terputus, dan masih menjalani suntikan terakhir. Kamu ingin menghentikanku? Xiao Fan berkata dengan dingin, merasakan bahaya dari Zhang Cuhe. Namun pada kenyataannya, kemarahan Xiao Fan belum mereda. Yao Nuhuang disiksa dengan sangat buruk di bintang leluhur keluarga Zhang. Meskipun dia tahu bahwa setelah dia pergi, keluarga Zhang pasti akan mengeksekusi semua orang yang menyiksa Yao Nuhuang, dia masih marah di dalam hatinya. Beraninya kamu mengganggu urusan pentingku. Zhang Cuhe menatap Xiao Fan dengan dingin, seolah sedang menatap orang mati. Hehehe, karena itu yang kamu inginkan, mari kita coba. Xiao Fan mencibir. Dia juga sangat tidak menyukai Zhang Cuhe. Cuhe, jangan. Leluhur keluarga Zhang berseru, wajahnya berubah drastis. Ya, Cuhe, biarkan dia pergi. Cuhe, jangan gegabah, biarkan Xiao Fan pergi. Wajah semua leluhur keluarga Zhang berubah drastis dan mereka berbicara serempak enyah. Pada saat ini, Zhang Cuhe menatap leluhur pertama dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, sekelompok sampah. Mendengar ini, leluhur pertama dan yang lainnya tercengang. Beraninya Zhang Cuhe berbicara kepada mereka seperti ini. Cuhe, kamu apa kamu dirasuki? Seru leluhur pertama keluarga Zhang. Setelah mendengar ini, leluhur lain dari keluarga Zhang juga tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Xiao Fan juga tercengang, menjadi kerasukan, dirasuki. Zhang Cuhe mencibir, jangan bermimpi. Bagaimana mungkin aku dirasuki? Lalu siapa kamu? Seru leluhur pertama keluarga Zhang, semakin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, kondisi Zhang Cuhe sangat aneh, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Inilah diriku yang sebenarnya, apakah kamu mengerti? Zhang Cuhe berkata dengan dingin. Aku hanya berpura-pura sebelumnya, orang tua. Kamu Cuhe. Leluhur pertama keluarga Zhang berseru kaget, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Leluhur keluarga Zhang lainnya juga sama. Zhang Cuhe, penjahat terkuat di generasi keluarga Zhang ini, benar-benar menjadi seperti ini. Hal ini tidak dapat diterima bagi mereka. Sekelompok sampah, berisik sekali, kalian bahkan tidak bisa menghentikan Xiao Fan seorang diri.
Zhang Cuhe berkata dengan dingin, memarahi para leluhur keluarga Zhang ini dengan kejam. Kamu Cuhe leluhur pertama keluarga Zhang masih tidak dapat mempercayainya. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk melatih Zhang Cuhe, tetapi dia ternyata menjadi orang seperti ini. Enyah. Zhang Cuhe melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah bola air mengembun dari udara tipis. Bola air itu tampak biasa saja, tetapi mengandung aura yang mengerikan dan menyerang leluhur keluarga Zhang. Wajah leluhur pertama keluarga Zhang berubah drastis. Dia merasakan bahaya dari serangan Zhang Cuhe. Dia hendak melawan, tetapi bola air itu tiba-tiba muncul di depannya dan meledak. Duar, duar. Leluhur pertama keluarga Zhang tiba-tiba muntah darah. Wajahnya pucat, tetapi masih ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kakak pertama. Cuhe, kamu. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Di dekatnya, wajah leluhur keluarga Zhang berubah drastis. Zhang Cuhe benar-benar menyerang leluhur pertama keluarga Zhang. Ini adalah kejahatan keji. Orang-orang tua, diamlah. Tunggu sampai aku membunuh orang ini, baru aku akan berurusan dengan kalian. Zhang Cuhe berkata dengan dingin, dengan ekspresi tegas di wajahnya, menunjukkan penghinaan yang besar terhadap leluhur keluarga Zhang ini. Baiklah, Xiao Fan, giliranmu. Zhang Cuhe menatap Xiao Fan dengan dingin dan mencibir. Sejak reputasimu muncul di wilayah Bintang Hongtian, aku ingin membunuhmu, mengulitimu hidup-hidup, lalu memberitahu semua orang siapa jenius nomor 1 di generasi muda wilayah Bintang Hongtian. Jenius nomor 1. Mendengar ini, Xiao Fan tercengang dan mencibir. Apakah kamu terlalu memikirkannya? Apa maksudmu? Zhang Cuhe bertanya, dengan suara berat. Jenius. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Sekarang aku seharusnya menjadi salah satu master teratas di wilayah Bintang Hongtian, dan kamu masih mengejar gelar jenius muda. Xiao Fan merasa bahwa Zhang Cuhe terlalu lama menyendiri, sehingga pikirannya pun menjadi tumpul. Sekarang Xiao Fan belum melangkah ke ranah Jingtian, siapa di wilayah Bintang Hongtian yang dapat melakukan apapun padanya. Dan Zhang Cuhe menggunakan kata jenius untuk menggambarkannya, membuktikan bahwa otak orang ini tidak terlalu pintar dan dia masih terjebak dalam pemikiran sebelumnya. Namun, Xiao Fan merasa sangat jijik dengan Zhang Cuhe. Rasa jijik ini muncul karena nalurinya, dan dia sangat tidak menyukai Zhang Cuhe. Kamu Xiao Fan, kamu sangat hebat. Zhang Cuhe hendak marah ketika mendengar ini, tetapi dia langsung mencibir. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, Xiao Fan, aku akan membunuhmu dulu. Zhang Cuhe berkata dengan dingin, auranya meledak, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, patung di daerah terlarang keluarga Zhang di kejauhan memiliki mata merah dan aura berdarah samar mengalir keluar, mati. Zhang Cuhe meraung dan menyerbu ke arah Xiao Fan. Sungai besar di sekitarnya berubah menjadi puluhan raksasa air, menyerang Xiao Fan bersama-sama. Raksasa air ini semuanya memiliki kekuatan semi ranah Jingtian. Leluhur pertama Zhang Jiaizu dan yang lainnya terkejut. Semua yang terjadi tadi membuat mereka tercengang. Mereka masih tidak percaya bahwa Zhang Cuhe akan bersikap tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Sangat kuat. Apakah Cuhe sudah menguasai kekuatan ranah Jingtian? Leluhur ketiga keluarga Zhang bergumam. Dia memang kuat, tapi kenapa kepribadian Cuhe seperti ini? Apakah benar-benar seperti yang dia katakan, bahwa dia hanya berpura-pura sebelumnya? Kata leluhur kelima keluarga Zhang. Cuhe leluhur keluarga Zhang bergumam, merasa ada yang tidak beres. Bahkan jika Zhang Cuhe memperoleh kekuatan dan berkembang, itu seharusnya tidak terjadi begitu tiba-tiba, bukan? Pada saat ini, Xiao Fan dan Zhang Cuhe bertarung dengan sengit. Sungai langit yang mengerikan itu berguncang. Airnya sangat korosif dan bahkan lebih mengerikan daripada lahar panas. Hentikan mereka, jangan biarkan serangan mereka menyebar ke dunia luar. Leluhur keluarga Zhang berkata dengan suara berat, wajahnya pucat pasi.
Xiao Fan menahan diri saat menyerang tadi, setidaknya dia tidak melukai orang-orang tak berdosa di bintang leluhur keluarga Zhang. Namun, Zhang Cuhe sama sekali tidak punya keraguan. Sungai langit mengandung kekuatan ranah Jingtian, dan makhluk biasa manapun yang menyentuhnya akan mati. Zhang Jiaizu dan yang lainnya membuka penghalang dan memberikan kekuatan satu sama lain agar dampak serangan Zhang Cuhe dan Xiao Fan tidak menyebar ke dunia luar, dan menyerahkan semuanya kepada mereka untuk diselesaikan. Lalu ada apa dengan air itu? Pada saat ini, seorang anggota keluarga Zhang yang sedang melihat medan perang dari kejauhan berseru. Air, apakah ada di antara leluhur keluarga Zhang kita yang menggunakan teknik yang dikaitkan dengan air? Tidak, apakah ini teknik Xiao Fan? Tidak, sosok itu, lihat, bukankah mirip Zhang Cuhe? Lokasi area terlarang keluarga Zhang tersembunyi, dan anggota keluarga Zhang biasa tidak tahu di mana lokasinya. Karena jaraknya terlalu jauh, orang biasa tidak dapat melihat penampilan Zhang Cuhe dengan jelas. Namun, ketika mereka melihat dengan jelas, mereka semua terkejut. Mungkinkah Zhang Cuhe mampu bersaing dengan Xiao Fan? Itu hebat. Hahaha, apakah keluarga Zhang kita akan bangkit? Putra Dewa ternyata bisa melawan Xiao Fan. Banyak anggota keluarga Zhang bersorak. Jika Zhang Cuhe dapat melawan Xiao Fan, bukankah itu berarti keluarga Zhang mereka akan makmur? Anggota keluarga Zhang ini tidak tahu bahwa temperamen Zhang Cuhe telah berubah drastis saat ini, dan dia bahkan berani menentang dan mempermalukan leluhur keluarga Zhang. Perang. Zhang Cuhe meraung, matanya dipenuhi cahaya biru samar, dan aura yang terhubung dengan patung di belakangnya masih ada, mati. Xiao Fan dan Zhang Cuhe bertarung secara seimbang, dan kedua belah pihak sama-sama seimbang. Zhang Cuhe bertarung semakin berani, dan kekuatan membara miliknya pun menjadi semakin kuat. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Xiao Fan, ini adalah kekuatan seorang kultivator ranah Jingtian. Zhang Cuhe meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Xiao Fan tetap terdiam, merasakan ada sesuatu yang salah. Zhang Cuhe sangat tidak normal sekarang. Pertama-tama, belum lagi kekuatannya, kondisi mental Zhang Cuhe sudah gila. Xiao Fan yang sedang bertarung dengannya, bisa merasakan bahwa Zhang Cuhe telah membakar rentang hidupnya, dan itu terbakar seperti orang gila. Xiao Fan tidak mengerti. Kedua belah pihak jelas berimbang, jadi mengapa Zhang Cuhe bertarung begitu keras? Lagi pula, tidak ada alasan bagi lawan untuk bertarung, karena terbakarnya masa hidupnya tidak banyak meningkatkan kekuatannya, malah tampak seperti pemborosan tanpa alasan. Bunuh, bunuh, bunuh. Zhang Cuhe meraung, dan pada saat yang sama mengendalikan puluhan raksasa air untuk menyerang Xiao Fan bersama-sama. Xiao Fan tampak dingin dan mengembuskan napas. Saat berikutnya, baju sirah emas semangat juang muncul, dan dia berkoordinasi dengan 3 klonnya dan Dharma Phoenix serta naga untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Xiao Fan tidak ingin tinggal lama-lama, dan berencana untuk mendengarkan diagram bintang dan pergi dari sini terlebih dahulu. Sekarang Zhang Cuhe terlalu aneh untuk dia pahami, tetapi Xiao Fan penasaran tentang apa yang terjadi dengan Zhang Cuhe, jadi dia ingin memeriksa kekuatan aslinya terlebih dahulu. Pada awalnya, leluhur keluarga Zhang tidak menyadari adanya sesuatu yang salah, tetapi seiring berlanjutnya pertarungan antara Xiao Fan dan Zhang Cuhe, mereka juga menyadari beberapa petunjuk. Aku merasakan bahwa kondisi Cuhe tidak benar. Leluhur keluarga Zhang berkata dengan nada serius, tatapannya dalam dan ekspresinya menjadi semakin serius. Aku juga merasakan sesuatu, tetapi aku tidak tahu di mana letak masalahnya, kata leluhur ketiga keluarga Zhang dengan ekspresi muram. Aku juga merasa ada yang salah dengan Cuhe, tapi aku tidak tahu apa yang salah. Hal yang sama juga terjadi pada leluhur keluarga Zhang lainnya. Mereka semua merasakan ada yang aneh, tetapi tidak dapat menemukan apa itu. Karakter seseorang bisa disembunyikan, tapi bagaimana cara bertarungnya bisa diubah dengan mudah. Leluhur keluarga Zhang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, leluhur keluarga Zhang lainnya tercengang, dan kemudian semua orang tiba-tiba menyadari.
Memang, jika kepribadian seseorang dapat disembunyikan, maka rasa hormat Zhang Cuhe terhadap mereka mungkin palsu, dan orang dapat mengatakan bahwa dia pandai dalam hal kesabaran. Tetapi bagaimana cara bertarung bisa berubah dalam sekejap? Zhang Cuhe sebelumnya selalu berhati-hati saat bertarung dengan orang lain, tetapi kali ini dia menunjukkan kegilaan. Cuhe, apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada sesuatu yang salah. Apakah ada yang salah dengan kekuatan ranah Jingtian? Itu kekuatan yang ditinggalkan oleh orang terkuat dalam sejarah keluarga Zhang kita. Apa masalahnya? Mereka semua memandang Zhang Cuhe dan merasakan bahwa gaya bertarungnya sangat mirip dengan kultivator ranah Jingtian dari keluarga Zhang. Mungkinkah? Leluhur pertama keluarga Zhang bergumam, pupil matanya mengecil. Hal yang sama juga terjadi pada leluhur keluarga Zhang lainnya, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Jangan ragukan itu untuk saat ini. Masalah ini sangat aneh. Kita bicarakan nanti saja. Leluhur keluarga Zhang berkata perlahan. Saat ini, kita harus mengutamakan situasi keseluruhan dan tidak membiarkan rakyat kita sendiri yang membuat kekacauan terlebih dahulu. Leluhur keluarga Zhang lainnya mengangguk, ekspresi mereka tampak sedikit tidak wajar, mereka juga tidak mau mempercayai kebenaran masalah ini. Mungkinkah ada yang salah dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh keluarga Zhang? Di medan perang, hahaha Xiao Fan, selama masa pengasinganku, aku mendengar berita paling banyak tentangmu. Awalnya aku pikir kamu sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya kamu biasa saja. Tunggu saja, aku belum mencapai puncak. Begitu aku benar-benar menguasai kekuatan ranah Jingtian, aku bisa menindasmu dengan satu tangan. Zhang Cuhe tertawa terbahak-bahak dan menyerang tanpa ragu-ragu, menyebabkan para leluhur keluarga Zhang yang telah memasang penghalang menjadi pucat. Benar saja, ada masalah. Xiao Fan bergumam. Meskipun Zhang Cuhe bersaing dengannya, Xiao Fan tahu betul bahwa pihak lain hanya akan membakar dirinya sendiri dengan melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa Zhang Cuhe telah kehilangan akal sehatnya dan kemampuan untuk berpikir normal. Xiao Fan, ayo teruskan, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Zhang Cuhe masih meraung, ekspresinya gila dan ganas. Jangan cemas, kata Xiao Fan dingin, sambil bergegas menuju Zhang Cuhe dengan pedang hitam pekat di tangannya. Pada saat ini, raksasa air yang dipanggil Zhang Cuhe melawan klon Xiao Fan. Dan tubuh asli Xiao Fan berhadapan dengan tubuh asli Zhang Cuhe. Biasanya, Zhang Cuhe tidak akan pernah menjadi lawan Xiao Fan, tetapi setelah Zhang Cuhe dengan gila-gilaan mengorbankan rentang hidupnya, dia masih saja nyaris tidak dapat menandingi Xiao Fan. Tetapi pada saat ini, Zhang Cuhe sepertinya tidak mengetahui kebenarannya. Dia tampaknya mengira bahwa dia benar-benar telah menekan Xiao Fan dengan kekuatannya. Xiao Fan sangat jelas mengenai hal ini, tetapi karena dia sedang bertarung dengan Zhang Cuhe, dia tentu tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Para leluhur keluarga Zhang di dekatnya tentu saja menyadari hal ini, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membujuknya, takut jika mereka berbicara. Zhang Cuhe akan kehilangan momentumnya. Hebat, putra dewa sangat kuat. Ya, hahaha, dengan adanya putra dewa di sini, Xiao Fan pasti akan dikalahkan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Zhang kita mudah diganggu? Beraninya Xiao Fan, si gila ini, bertindak liar di keluarga Zhang kita. Dia sedang mencari kematian. Benar sekali, benar sekali. Anggota keluarga Zhang yang tak terhitung jumlahnya merasa gembira dan menari kegirangan. Dan kemudian, mereka semua tercengang, karena air di luar Zhang Cuhe tiba-tiba berubah. Lihat mengapa airnya berubah warna. Seru seorang anggota keluarga Zhang. Hal yang sama terjadi pada anggota keluarga Zhang lainnya. Wajah mereka berubah drastis karena pada saat ini, air yang menyebar dan berputar di sekitar Zhang Cuhe berubah warna. Dari yang semula air bening menjadi air darah yang keruh. Ini leluhur pertama keluarga Zhang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat.
hal yang sama juga berlaku bagi leluhur keluarga Zhang lainnya. Mereka semua tampak sangat tidak senang dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Hahaha Xiao Fan, kamu lihat. Ini kekuatanku. Zhang Cuhe meraung ke langit dan menjadi gila. Bau darah yang sangat kuat, gumam Xiao Fan. Ekspresinya serius, menatap Zhang Cuhe dalam-dalam. Xiao Fan telah mencium banyak bau darah. Jadi dia tidak akan terkejut sama sekali dengan hal-hal ini. Yang mengejutkan Xiao Fan adalah darah dan energi di sekitar Zhang Cuhe adalah darah keluarga Zhang. Xiao Fan baru saja bertarung dengan leluhur keluarga Zhang. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami dapat merasakan darah keluarga Zhang. Hahaha Xiao Fan, biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Zhang Cuhe berteriak, dia sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Xiao Fan menghela napas dan berkata dengan suara berat, ayo. Jika Xiao Fan mau, dia bisa pergi kapan saja. Dengan kemampuan Zhang Cuhe, dia tidak bisa menahannya. Namun Xiao Fan ingin melihat apa yang terjadi dengan Zhang Cuhe. Dia merasa tidak nyaman padanya, seolah-olah dia akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga sangat jelas bahwa dia tidak bisa dengan mudah membunuh Zhang Cuhe sekarang. Bunuh, bunuh, bunuh. Zhang Cuhe meraung marah, matanya merah, dan bergegas menuju Xiao Fan, serang. Xiao Fan dan Zhang Cuhe terus bertarung dengan sengit. Pada saat ini, sungai berwarna merah darah menyebar di sekitar Zhang Cuhe. Kekuatannya 50% lebih kuat dari sebelumnya dan terus meningkat. Bahkan puluhan raksasa air yang dipanggil Zhang Cuhe telah berubah menjadi merah darah saat ini, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kenapa napas ini adalah esensi darah keluarga Zhang kita? Leluhur ketiga keluarga Zhang berkata dengan heran, wajahnya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan Cuhe sekarang? Darah ini berapa banyak anggota keluarga Zhang yang terbunuh untuk mencapai ini? Setelah Xiao Fan merasakan keanehan sungai langit berwarna darah, para leluhur keluarga Zhang di dekatnya juga merasakannya. Ekspresi mereka berubah drastis saat ini, dan mereka semua merasa bahwa semua ini luar biasa. Mungkinkah Cuhe telah membunuh begitu banyak anggota keluarga Zhang kita? Leluhur kelima keluarga Zhang berseru. Tidak, setelah mendengar ini, leluhur pertama keluarga Zhang segera menggelengkan kepalanya. Leluhur lain dari keluarga Zhang semua melihat ke sekeliling, ingin mendengar apa yang dikatakan leluhur pertama keluarga Zhang. Cuhe telah mengasingkan diri selama ini, dan untuk menampung begitu banyak esensi darah, berapa banyak orang di keluarga yang harus dia bunuh? Kata leluhur keluarga Zhang dengan suara yang dalam. Mendengar ini, beberapa leluhur keluarga Zhang lainnya mengangguk setuju. Darah dan energi yang keluar dari tubuh Zhang Cuhe saat ini mengandung aura esensi darah yang sangat kuat. Diperlukan setidaknya ratusan ribu atau bahkan jutaan lebih orang dari keluarga Zhang untuk mengumpulkan sebanyak ini. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku. Semoga terhibur.